Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, pemirsa Metro TV yang insya Allah dirahmati Allah. Baru saja kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah harapannya bisa menambah kehusyuan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, terutama di bulan suci Ramadan. Dan hingga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan ini insya Allah mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada Habib Jafar di sini. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Kalau bulan puasa masih sama kayak tahun lalu, kayak pandemi seperti ini, masih terima tawaran bukber nggak nih, Bib? Bukber kalau online, iya sih. Bukbernya online ya sekarang Bukbernya ya? online sekarang. Masih banyak tuh. Iya, Bahkan iya. hampir tiap hari Masya bukber Allah. online. Alhamdulillah. Jadi makannya sih gak online ya. Kalau makan online agak Susah gak kenyang dong, Bib. kita ya. Nggak Iya. ada rasanya di perut. Pesannya mungkin bisa online. Masya Allah. Nah, tapi ceramahnya. Oh. Jadi tetap tuh. Dan ini yang harus kita syukuri bahwa dalam keadaan seperti apapun kita masih selalu kreatif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Masya Allah, alhamdulillah. Apapun nggak bisa menghalangi. Dan kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau mau tahu orang itu ikhlas atau tidak, itu lihat dari istiqomahnya. Nah, kita juga begitu. Meskipun ada pandemi, tetap melakukan bukber, tetap silaturahmi, tetap mendengarkan ceramah. Insya Allah itu kunci dari keikhlasan kita dalam ibadah Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Yang paling penting adalah ya ibadah tetap jalan, tapi tentu dengan protokol kesehatan sesuai ketentuan, begitu ya, Bib ya? Iya, pasti. Biar kita sama-sama saling menjaga, betul ya? Betul. Oke, nah ini tadi di awal kita sudah mendengar ayat suci Al-Quran surah Al-An'am ayat 32, Bib. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam surat ini, Bib? Iya, sebenarnya dikatakan bahwa dunia ini hanya senda gurau belaka. Jangan kemudian menjadikan dunia ini sebagai orientasi dalam hidup kita. Jadikanlah orientasi kita itu adalah akhirat. Akhirat. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita adalah akhirat, bukan dunia ini. Karena itu dunia ini hanyalah permainan. Dalam aspek duniawinya ini permainan. Karena umurnya berapa sih? Umur dunia bagi kita itu mungkin 60-70 tahun. Mentok 100 tahun atau lebih sedikit. Bagi setiap orang kan. Jadi secara duniawi dia
adalah sesuatu yang remeh-temeh, yang permainan. Nah, tapi dunia ini menjadi penting, menjadi kamu harus serius menjalaninya untuk akhiratmu. Oh, jadi tetap serius menjalankan dunia, tapi orientasinya untuk akhirat begitu ya, Bib? Tapi kalau sesuatu yang bersifat dunia, seperti harta, tahta, semuanya itu hanya permainan belaka. Jangan kamu terlalu baper, terlalu serius melihat semua itu. Apa saja yang harus kita siapkan supaya kita dipantaskan mendapatkan rahmat dan menjadi penghuni surga begitu, Bib? Nah, sebenarnya arti sukses dalam Islam tuh apa ya, Bib? Iya, dalam Islam Allah jelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari sana kita tahu bahwa sebenarnya sukses dalam Islam itu orientasinya adalah akhirat, bukan dunia. Karena itu segala sesuatu yang kita jalani di dunia itu harus orientasinya akhirat. Bagaimana cara kita berorientasi akhirat? Maka jalani segala sesuatu itu sebagai ibadah. Sehingga akan berbeda antara orang yang menjalani dunianya sebagai ibadah untuk akhirat dengan seorang yang menjalani dunianya tidak sebagai ibadah dan hanya untuk dunia saja. Karena itu, di dalam ayat yang tadi dibacakan, itu menurut para mufassir, itu yang membedakan antara orang kafir dan orang muslim. Kalau orang kafir itu dia tidak percaya akhirat. Sehingga ya hidupnya hanya diselesaikan di dunia saja. Nah, karena itu hidupnya juga harta, yang penting dapat harta. Mau itu mencuri, merampok, korupsi, atau apapun dia gak peduli. Yang penting dapat harta, karena pola pikirnya hanya dunia. Tahta juga begitu. Mau hasil menzalimi orang lain, mau hasil serangan fajar, lagi-lagi. Nah, itu gak peduli karena orientasinya hanya dunia. Tapi seorang muslim itu orientasinya akhirat, sehingga menjalani semuanya dalam harta dan tahtanya itu sebagai ibadah. Akan beda. Orang yang bekerja sebagai ibadah, dia gak akan telat datang. Dia akan disiplin. Dia gak akan korupsi. Dia akan melakukan pekerjaan semaksimal mungkin. Dia gak akan melakukan hal-hal yang jangankan haram, yang sia-sia dalam pekerjaannya dia gak akan lakukan. Begitu juga dalam mengejar tahta. Seorang muslim akan melihat tahta ini bahwa adalah jalan dia untuk mengabdi kepada umat, sehingga dia mendapat keberkahan dan mendapatkan surga kelak. Sehingga seorang yang menjadi pemimpin dan menjalani kepemimpinannya sebagai ibadah, dia gak akan zolim kepada umatnya. Dia gak akan korupsi. Intinya dia akan selalu berada di koridornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan beda memang. Jadi memang bukan semerta-merta nih karena mungkin diawali dengan bismillah, ya udah saya berarti boleh mencuri, bohongin orang, serangan fajar, yang penting saya dapat keuntungan dunia. Bukan begitu ya, Bukan Bib, ya? begitu. Itu kalau saya pernah sudah tuh. bismillah lillahi ta'ala, pengamalannya juga orientasinya ke akhirat begitu ya, Bib? Saya pernah tuh ketemu sama satu orang. Dia cerita, katanya, Bib, saya ini masih mending. Saya itu kalau minum minuman keras minimal pakai bismillah dulu, kata dia. Serius, ini beneran dia cerita. Gimana tuh, Bib? Dan itu fenomena kan, ada banyak orang yang seperti itu. Kata saya, seharusnya kalau mau minum minuman keras, bismillah gak jadi. Oh gitu, Bukan justru. malah diteguk. Justru karena bismillah akhirnya gak jadi Janjinya minum. ditaruh. Nah, jadi begitu. Oh, gitu. Nah, orang masih cenderung menjalani zikir-zikir seperti itu. Ya. Misalnya bismillah hanya di lisan saja. Kalau dia betul-betul mengamalkan pakai hati dan pikirannya, maka ketika mau ngangkat bismillah, oh ya Allah melihat, maka dia taruh lagi. Aduh. Dia gak akan minum karena Allah melarang. Saya gak ingin hidup saya di akhirat hancur hanya karena sebotol minuman ini. Masya Allah. Nih berikut ini ada satu artikel. Jadi ceritanya ini di luar Jawa, Bib. Tepatnya di Bengkulu Utara. Kita lihat sama-sama. Pelajar SMA tipu 2,6 miliar dengan modus investasi. Pertanyaan saya sebenarnya nih. Apa tuh, Bib? Ini yang pinter siswinya atau yang bodoh orang-orang yang invest itu? Nah itu dia makanya. Masih anak SMA loh. Dan perempuan lagi, Bib. Dan yang kena makan, ini yang ketipu gitu ya. Beberapa ya memegang
jabatan penting Iya. di publik. Tanggapannya, Bib? Nah, tanggapannya, sumber dari segala hal ini adalah tamak, Masya Allah. rasa tamak, Astagfirullah. dan yang itu berseberangan dengan perasaan yang seharusnya ada di setiap muslim, kata Nabi, yaitu qanaah, merasa cukup. Nah, orang yang tidak merasa cukup, maka dia akan tamak. Dia akan terus tidak pernah haus, seperti seorang yang meminum air lautan. Semakin diminum, semakin dia haus. Nah, begitulah orang ini. Sehingga seorang yang pintar, memegang jabatan yang tinggi, bisa ditipu oleh siswi SMA. Karena tamak Karena itu sudah tadi. nafsunya menguasai akal pikirannya. Sehingga akal pikirannya sudah gak bisa mengontrol. Astagfirullah. Padahal kan kalau kita nih, yang nggak berada di kondisi itu, kita ngelihat masa sih anak siswi SMA bisa nipu orang-orang yang pinter berjabatan tinggi. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena rasa tamak, dia terbuai dan akhirnya nafsunya menguasai dirinya, dan Dua-duanya ketika ya? nafsu maka akalnya hilang. Dan begitu si anak itu terdidik dalam satu format pendidikan, entah itu di media sosial atau di keluarganya, keluarga besarnya, yang salah kaprah, yang terlalu berorientasi kepada dunia, sehingga mungkin pendidikannya itu melihat orang yang mulia adalah yang banyak hartanya, sehingga anak ini masih kecil sudah berorientasi untuk punya banyak harta. Nah, ini yang harus kita tahan. Tapi sampai ke titik merasa cukup itu kan kayaknya manusia kayak susah, Bib, merasa cukup, Bib. Tentunya itu butuh latihan. Latihannya bagaimana? Latihannya adalah dengan kita tidak membiarkan nafsu kita untuk terus meminta kepada diri kita. Jadi hidup secara fungsional, bukan secara obsesi. Jadi yang harus dikasih makan itu adalah kebutuhan. Karena seorang muslim, seluruh manusia diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhannya. Justru kalau tidak dipenuhi, dia zalim kepada dirinya sendiri. Tapi yang harus dihindari adalah pemenuhan keinginan. Aduh, Dan mudah-mudahan itu memang sih harus latihan. latihan terus Latihan. ya. Istiqomah terus, Istiqomah dijalankan latihannya terus. pelan-pelan sampai kita bisa berada di kondisi yang kita hanya memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan atau kelucuan. Itu dia. Insya Allah mudah-mudahan nih hari ini kita sama-sama belajar dan terbuka nih bahwa sebenarnya kita harus bisa membedakan mana keinginan, kebutuhan, dan kelucuan itu tadi ya. Supaya kita benar-benar bisa memahami bahwa apapun yang kita lakukan, upaya dan usaha di dunia ini orientasinya untuk mendapatkan sukses di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat. Bib, kita lanjut lagi di podcast Ramadan. Masih soal harta tahta Allah. Bener nggak, Bib? Kalau orang yang terlalu terobsesi dengan dunianya, maka Allah akan menjadikan dia melarat yang ada di depan matanya. Iya, benar. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam salah satu sabdanya, siapa yang berobsesi hanya pada dunianya, maka Allah akan bikin dia bingung. Allah akan bikin dia bingung, kemudian Allah akan mencerai-beraikan urusannya, kata Nabi, sehingga dia bingung kan karena tercerai-berai urusannya. Kemudian ini menariknya, Nabi katakan Allah akan membuat kefakiran di pelupuk matanya. Dan pada akhirnya kata Allah, Allah hanya akan memberikan sebagaimana ditakdirkan, bukan sebagaimana obsesinya. Takdirnya segitu ya segitu, bukan sesuai obsesinya. Tapi menariknya Allah katakan melalui hadis Nabi Muhammad ini, Allah akan bikin matanya itu fakir. Artinya mungkin hartanya banyak, tapi matanya melihat itu kurang. Kurang aja gitu ya. Padahal Jadi yang dibikin miskin itu adalah perspektifnya dia. Astagfirullah. Makanya kadang ya, jangankan dengan orang lain deh. Kadang dengan orang lain kita ngelihat gitu. Wah, dia udah punya mobil kok gak bersyukur ya. Padahal gue punya motor aja. Ini pengen punya mobil, dan kalau punya mobil akan bersyukur. Seolah-olah kan. Padahal belum tentu juga ketika kita punya mobil kita bisa bersyukur.
Masya Allah. Karena syukur itu soal perspektif, soal mata. Bagaimana melihat segala sesuatu, oh cukup. Bagaimana cara kita melihat sehingga kita bisa merasa cukup. Itu yang namanya berkah begitu ya, Bib? Itu yang namanya berkah. Nah, halal dengan berkah tuh dua hal yang sama atau berbeda sebenarnya, Bib? Beda, jadi yang halal itu belum tentu berkah. Yang berkah sudah pasti halal. Masya Allah. Misalnya, kamu memiliki harta yang halal, tapi dikonsumsi secara sia-sia, maka harta itu nggak berkah. Oh, Tapi kalau berkah, itu walaupun sedikit, tapi dia memiliki kemanfaatan yang besar. Itu dikisahkan dalam sejarah Nabi Muhammad. Pernah ada salah seorang sahabat, itu yang membisiki Nabi, mau ngundang Nabi makan setelah perang. Tapi 10 orang aja Nabi, karena saya nyembelih 1 kambing. Kemudian Nabi naik ke podium, kemudian kata Nabi, semua orang di sini diundang sama sahabat ini. Waduh, kata sahabat ini gimana? Mintanya 10 padahal sebelumnya. Pas dia pulang, dia dimarahin sama istri. Kamu suruh ngundang 10 orang, kok malah semua diajak ke sini, ini gimana? Kata Nabi, nggak apa-apa, kamu tutup bejananya. Tutup bejananya dan ambil. Bejananya ditutup, diambil terus, nggak pernah habis. Sampai semua makan. Nah itulah simbol, cerita simbolik tentang keberkahan. Keberkahan itu walaupun sedikit, tapi dia manfaatnya banyak. Tapi yang banyak, bisa jadi manfaatnya sedikit. Misalnya kita punya harta banyak nih. Yang tiba-tiba pagi-pagi kita punya duit 100.000. Pas sore tiba-tiba sudah sisa 5.000, tapi kita gerasa gak pernah keluar tuh duit. Ini duit kemana ya? Ada tuyul kali, Bib. Nah itu, tuyulnya di dalam diri kita, yaitu dalam diri. nafsu. Nah kita Si bingung nafsu, kan, tadi beli apa? Oh iya beli es 5.000. Oh beli martabak 20.000. Padahal gak butuh gitu, hanya memenuhi nafsu aja. Itu yang namanya ngasih makan si nafsu tadi ya, Bib. Iya. Nah, bagaimana sebenarnya cara mengelola harta yang halal dan berkah dalam Islam, Bib? Jadi agar menjadikan harta itu kalau halal ya dengan kemudian mencarinya dengan cara-cara yang halal. Oke. Kalau berkah adalah mengorientasikan harta itu untuk menjadi kemanfaatan yang luas bagi banyak orang. Jadi ketika memiliki harta, bukan orientasinya untuk diri sendiri saja, tapi kemanfaatan yang lebih luas. Jadi bagaimana sekiranya bisa bermanfaat yang lebih luas bagi orang lain, maka itulah di sanalah harta itu berkah. Jadi jangan hanya mikirin, misalnya yang suami jangan hanya mikirin memenuhi keinginan dia. Wah, beli jam, beli sepatu. Istrinya nggak dipikirin, anaknya nggak dipikirin, hanya dikasih sekenanya aja. Tetangganya nggak dipikirin, akhirnya harta itu nggak berkah. Masya Allah. Tapi kalau dari awal sudah mikirin banyak hal, belum apa-apa, dapat gaji pertama, syukuran. Ngundang tetangga, ngasih makan tetangga, jadi berkah gajinya. Itu masih awal sudah baik, udah syukuran, ngasih makan tetangga. Terus sebagai bentuk syukur juga pulang kantor hari pertama setelah gajian tiba-tiba bawain istri sesuatu. Yang sederhana saja untuk Walaupun istri dan sederhana, anak. tapi manfaat begitu. Yang ya, penting Bib, ya? membahagiakan. Karena kebahagiaan itu tidak ada kaitan langsung dengan banyak atau sedikitnya. Yang penting adalah keikhlasan kita. Nah, kalau udah bicara keikhlasan dan juga menjadi berkah, itu kan orientasinya berarti udah ke akhirat tuh, Bib. Iya. Nah, ada juga orang-orang yang begini, Bib. Orientasinya tuh mengutamakan akhirat sampai dia melupakan sukses di dunia. Jadi yang paling penting adalah saya menuju keberkahan, menuju kesuksesan di akhirat. Dunia cuma remeh-temeh, nggak perlu dipikirin. Ada yang seperti itu, tanggapan Habib? Sebenarnya itu juga kesalahan di sisi yang lain. Jadi Islam itu kan agama yang moderat atau wasatiyah. Wasatiyah itu gampangnya wasit. Jadi Islam itu agama yang tengah-tengah. Nggak boleh kemudian terlalu berorientasi kepada duniawi sehingga melupakan akhirat. Nggak boleh juga hanya mikirin akhirat sehingga melupakan dunia. Dua-duanya harus seimbang. Nah, orang yang melupakan dunia itu disindir dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wala tansa nasibaka minad dunya, kata Allah. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik, kata Allah. Wala tabghil fasadah fil ardi wallahu la yuhibbul mufsidin, kata Allah.
Kata Allah, jangan lupakan urusan duniamu. Karena dunia ini juga penting. Kamu gak akan bisa mencapai akhirat dengan baik kalau kamu gak punya dunia. Sekaligus juga kamu ini diciptakan oleh Allah di dunia. Sehingga semua kebutuhan kamu harus dipenuhi. Kamu punya tanggung jawab, kata Allah, kepada diri kamu untuk kamu penuhi. Kemudian kepada keluargamu. Kemudian kalau bisa kepada orang-orang yang ada di sekitarmu atau para tamu kamu. Kalau bisa lebih luas lagi kepada satu kampung, satu kota, satu provinsi, satu negara, bahkan mungkin satu dunia. Iya. Sebenarnya konsep harta sendiri dalam Islam tuh bagaimana, Bib? Iya, jadi harta dalam Islam itu pertama adalah apa yang dia butuhkan. Oke. Kemudian yang kedua adalah boleh untuk memenuhi keinginannya asalkan dia tidak mendapatkannya dengan cara-cara yang diharamkan dan tidak menjalani keinginannya dengan cara-cara yang haram. Misalnya beli mobil sengaja mau bikin orang lain iri. Itu biasanya menjelang Lebaran nih banyak fenomena. Tiba-tiba kita mau pulang kampung nih. Beli HP yang bagus, mau pulang kampung. Nah, menjalaninya juga tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah harta dalam Islam itu yang sejati, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah yang disedekahkan, bukan yang kamu simpan. Yang kamu simpan itu peluangnya hanya dua. Yang pertama, jadi kotoran karena kita makan, hartanya kita belikan makanan, kemudian kita makan, dia jadi kotoran. Yang kedua peluangnya, kata Sayyidina Ali, jadi warisan. Nggak kamu bawa mati. Ada seorang bilang ke saya, "Lu sadar nggak sih kalau kafan itu nggak ada sakunya?" Iya kan? Benar juga, Bib. Iya kan? Nggak ada sakunya. Jadi nggak usah orientasi memiliki harta sebanyak-banyaknya. Nggak ada yang bisa dibawa masuk juga karena nggak ada kantongnya, Bib. Jadi harta yang disimpan itu akan jadi warisan dan itu nggak ada manfaatnya bagi kita. Nah, harta yang sejati, kata Sayyidina Ali, adalah harta yang disedekahkan. Karena apa yang disedekahkan itu akan menjamin urusan akhirat kita menjadi lancar, bahkan urusan dunia pun menjadi lancar. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang bersedekah, maka Allah akan ganti berlipat-lipat kali lipat. Tunai. Dalam hadis 10 kali lipat, dalam Al-Quran 70 kali lipat. Pokoknya akan Allah ganti. Orang yang bersedekah itu gak kira rugi, kata Nabi. Senyum sedekah. Tapi kalau senyum ke istri orang, nah, bener juga. Itu nggak baik ya. Nah, nggak baik. Baik tapi nggak bener. Nggak benar. Apalagi sampai disenyumin balik. Aduh. Apalagi sampai tuker-tukeran grup WhatsApp. Waduh. Nomor WhatsApp. Pengalaman pribadi kayaknya. Enggak. Nanti kita lanjut ya, Bib ya. Tapi yang jelas sih memang ya kalau kita mencari harta yang manusia dibolehkan untuk mendapatkan di dunia, orientasinya untuk menuju ke akhirat dengan tujuannya untuk mendapatkan ridho dari Allah dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar, dijalankan di jalan yang benar, dan insya Allah menjadi berkah buat dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah di hari ini Habib Hussein Ja'far berkenan hadir di podcast Ramadan untuk menjelaskan tema mengenai harta tahta Allah. Obsesi itu ya bisa membuat orang jadi gelap mata ya. Iya. Termasuk obsesi bukan cuma harta yang dikejar tapi juga mengejar tahta, Bib. Betul. Ya kan ada banyak orang tuh kita sering mendengar gara-gara mengejar tahta akhirnya malah hidupnya menjadi hancur. Nah, kenapa demikian ya, Bib ya? Iya, sebenarnya harta dan tahta itu satu hal yang sama-sama bisa membuat gelap mata. Tadi dalam hadis Nabi dikatakan orang yang terobsesi kepada harta dan juga tahta itu pelupuk matanya Allah bikin fakir. Artinya dia jadi gelap mata juga. Artinya mencari itu sampai dengan cara-cara yang haram karena dia sudah gelap mata. Gimana orang kalau gelap udah melakukan segala hal. Nah, itu yang menyebabkan
tahta pun begitu. Mengapa tahta begitu? Karena orang ini kan selalu ingin mendominasi orang lain. Bahkan saking adanya itu sebagai bagian dari nafsu kita, ada yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu kan obsesinya memperbudak orang lain. Karena dia ingin mendominasi orang lain, saking inginnya sampai ia mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ana, saya, itu yang pertama melakukannya, menggunakannya adalah iblis. Ananiyah itu egois. Fir'aun juga mengatakan begitu, ana, saya, egoisme. Nah, karena itu jihad yang paling utama dalam Islam adalah jihadun nafas, jihad melawan egoisme dalam diri kita sendiri. Karena egoisme termasuk dalam tahta itu adalah yang membahayakan kepada kita. Dan itu melawan egoisme termasuk jihad zaman sekarang gitu ya, Bib? Jihad zaman sekarang dan paling utama sejak zaman dulu. Nabi pernah pulang dari peperangan yang sangat besar, kata Nabi, kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Waduh, kata sahabat. Padahal baru perang nih. Perang dan besar. Tapi masih ada lebih besar. Jihadun nafas, kata Nabi. Jihad yang paling besar. Jihad melawan ego, nafsu dalam diri. Bahwa saya. Nah, itulah yang menyebabkan tahta itu bisa jadi bencana bagi kita. Dari sana itu muncul berbagai bencana. Sehingga kemudian di antara yang wajib ditinggalkan oleh seorang muslim adalah tafar'ana. Tafar'ana itu dalam bahasa Arab artinya kefer'on-fer'onan. Cosplay jadi Fir'aun itu gak boleh. Cosplay jadi Fir'aun ya? Iya, Fir'aun itu simbol orang yang punya tahta tapi kemudian tidak sesuai dengan Allah. Karena harta, tahta itu harus Allah kuncinya kalau ingin selamat. Nah, tahta yang gak pakai Allah, bahkan dia mengaku Allah, itu yang bahaya sekali. Sehingga Fir'aun itu tafar'anah dilarang oleh Allah. Jangan kamu seperti Fir'aun. Apa seperti Fir'aun? Takabbar, sombong, takabur. Kemudian Fir'aun itu gak mau mendengar nasihat siapa saja, meskipun nasihat Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi kalau kita punya tahta, jadi atasan, gak mau dengerin saran, kritik dari bawahan, itu ke Fir'aun-Fir'aunan. Oh, itu ya? Iya. Masuk ke sana ya, kategori ya, kriteria zalim kepada orang lain. Oke. Dan lain sebagainya. Semua keburukan-keburukan Fir'aun itu dikisahkan tuntas dalam Al-Quran. Sifat-sifatnya. Dan kita harus menghindari sifat-sifat seperti Fir'aun itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya konsep sebuah jabatan dalam Islam itu ya yang tidak ke Fir'aunan begitu ya? Iya. Ada tambahan lagi sebenarnya bagaimana Islam memandang sebuah jabatan, Bib. Jangan sampai jabatan digunakan malah untuk menebar kezoliman lagi. Iya. Nah, konsep jabatan itu sebenarnya puncaknya adalah pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memang bukan orang yang kaya, tapi Nabi Muhammad adalah orang yang memiliki jabatan. Nah, konsep teragung tentang jabatan itu adalah pada Nabi Muhammad SAW, yang intinya Nabi Muhammad menjadikan jabatannya berorientasi kepada maslahat umat, kebaikan bagi orang banyak. Karena itu bahkan beliau itu telah mendapatkan sifat al-amin, yang terpercaya, yang amanat, yang mempersatukan, itu sedari belum jadi nabi dan rasul. Ketika Hajar Aswad jatuh dari tempatnya, orang-orang rebutan mau mengembalikan karena itu simbol prestis. Nah, Nabi Muhammad kemudian, ini sampai orang bertikai saling mau bunuh. Nabi Muhammad kemudian ambil Hajar Aswad, taruh di tengah-tengah sorbannya. Padahal hari itu Nabi Muhammad yang diputuskan untuk mengembalikannya, karena Nabi Muhammad yang menang sayembara. Tapi ingat, egoisme gak ada pada diri Nabi. Beliau taruh di tengah sorbannya, yuk semua angkat. Semua ngangkat bareng, kemudian Nabi Muhammad ambil, letakkan. Jadi semua ngerasa mengembalikan bersama. Maslahat bagi banyak orang. Kemudian mempersatukan. Nabi Muhammad itu ketika hijrah ke Madinah, yang pertama dilakukan mempersatukan orang-orang Muslim Muhajirin dari Mekah dan Muslim Ansor yang asli Madinah. Setelah Fathu Mekah, Nabi Muhammad mempersatukan orang Muslim dan non-Muslim. Semua adalah warga negara. Yang melanggar hukum piagam Madinah, baru dia akan saya hukum. Makanya pernah ada seorang Muslim dan orang Yahudi cekcok soal tanah. Yang benar orang Yahudi, kemudian kata Nabi Muhammad, kebenaran ada pada orang Yahudi, meskipun dia Yahudi.
Bahkan kata Nabi Muhammad, seandainya Fatimah putriku mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi itulah figur kepemimpinan dari Nabi Muhammad yang seharusnya jadi orientasi kita. Jadi ada ketegasan, tapi orientasinya tuh ya bijaksana yang untuk kemaslahatan umat, Iya. untuk manfaat orang banyak begitu. Betul, ya. mohon maaf karena rata-rata kan kursi itu biasanya menyebabkan orang jadi lupa, bahkan lupa diri. Nah, itu dia tuh, Bib. Jadi dia gak orientasi kemaslahatan, minimal paling jauh orientasinya kemaslahatan golongannya sendiri. Nah, kan mungkin karena saking nyamannya, Bib, orang tuh pengen duduk di kursi itu, akhirnya lupa kalau udah duduk di kursi itu. Bahkan ada juga orang yang meminta-minta jabatan. Sebenarnya boleh nggak sih, Bib, meminta-minta jabatan, apa dilarang? Meminta-minta jabatan dalam Islam itu dilarang. Karena jabatan itu bukan untuk diminta, tapi untuk diberikan kepada orang yang pantas, untuk ditunjuk kepada orang yang pantas. Konsep jabatan dalam Islam sebenarnya sederhana. Konsep jabatannya, coba kita ke musola-musola di perkantoran atau di kampung. Kalau lagi nyari imam gimana? Dorong-dorong. Iya, silakan. Karena ngerasa gak pantas. Bener. Karena dia tahu diri. Wah, gue gak hafal surat lain selain Al-Ikhlas nih. Oh, masa itu lagi? Iya, begitu kan? Monggo. Nah, bayangkan kalau dalam jabatan politik, jabatan bisnis, jabatan apapun, kita juga menerapkan itu. Kita gak merasa pantas, saling tunjuk. Nah, itulah Islam. Saling menghilangkan ego untuk mengisi satu jabatan tertentu dan saling mendorong siapa yang menurut kita berkompeten dan pantas untuk mendapatkan jabatan itu. Bukan rebutan. Nah, orang anehnya gitu. Kalau jabatan dunia rebutan, kalau jabatan akhirat dia dorong-dorongan. Nah, ini problemnya. Makanya jadikanlah kemudian urusan duniamu sebagaimana urusan akhiratmu. Nah, kalau dia tahu bahwa jabatan itu nggak dilihat KPK, meskipun nggak dilihat KPK, tapi dia sadar bahwa dia dilihat Allah, maka dia gak akan main-main dengan jabatan itu. Makanya orang yang menjadikan dunianya ambisius dan melaksanakan dunia dengan hal-hal yang haram, itu salah satu penyebabnya adalah musyrik, kesyirikan, karena dia menganggap seolah-olah Allah buta. Kalau lagi berdoa, ya Allah, lihatlah, ya Allah aku ini miskin, ayo kasih harta. Pas lagi maksiat seolah-olah Allah buta. Nah, ini padahal Allah. Makanya kata Nabi Muhammad, hiduplah kamu dengan duniamu itu seolah-olah Allah kamu lihat, atau kalau kamu gak melihat Allah, yakinilah bahwa Allah melihat kamu. Jadi Anta'budallah ka'annaka tarak wa in lam takun tarak fa annahu yara. Sesungguhnya Allah melihat kamu kalau kamu gak melihat Allah. Jadi pasti hati-hati kita dalam segala hal. Jadi kalau ada pemahaman itu, otomatis kita juga akan menggunakan jabatan dengan hati-hati begitu ya, dengan Bib, ya? hati-hati. Digunakan untuk kemaslahatan umat, digunakan dengan bijaksana, bukan untuk sewenang-wenang, untuk mendapatkan kemuliaan dari mata manusia. Betul. Sehingga jadi menghalalkan segala cara, ambisi semuanya dikejar, hingga lupa orientasinya untuk menuju ke akhirat. Betul. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang kayak gitu ya, Bib. Amin. Habib, kita lanjut lagi di podcast Ramadan. Masih ngobrolin harta tahta Allah. Nah, berikut ini saya mau menayangkan dan mau ngasih tahu Habib ada video pertanyaan dari netizen nih, Bib. Oke. Berkenan untuk kita dengar ya, Bib ya. Oke. Sama-sama kita simak. Assalamualaikum Bib, saya Tiara dari Jakarta Selatan. Saya mau bertanya, di lingkungan pekerjaan saya dianggap bukan siapa-siapa, suara saya tidak pernah didengar. Boleh nggak Bib, saya berambisi mengajar sesuatu jabatan agar suara saya didengar dan keberadaan saya lebih dianggap dan dihargai. Terima kasih Bib.
Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya berarti sama aja orang pengen jabatan supaya bisa dihargai. Tanggapannya, Bib? Iya. Pertama, kita itu nggak apa-apa nggak dihargai manusia, yang penting dihargai Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada manusia. Dengan 2.000 rupiah, saya itu bisa jadi bos di Indonesia. Gimana caranya? Coba aja parkir. Mundur, makasih 2.000. Makasih bos. Padahal Hati-hati bukan. bos. Iya, Hati-hati bener. bos, padahal kita bukan bos dia loh. Dengan 2.000. 2.000 rupiah. Artinya murah, pandangan manusia itu murah. Jangan dikejar, gak perlu dikejar pandangan manusia. Yang terpenting adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dulu Kita harus meluruskan niat itu. Saya ingin benahi pandangannya Tiara tadi yang bertanya agar orientasinya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Tapi apakah boleh kita mengejar jabatan agar kita didengar suaranya oleh banyak manusia? Pertama, kalau dia bilang ambisi, itu gak boleh. Berambisi sampai berambisi gak boleh. Tapi kalau mengejar sewajarnya jabatan agar suara kita lebih didengar, tergantung suara kita. Kalau suara kita memang baik dan nggak didengar hanya karena kita nggak punya jabatan, maka kejarlah jabatan itu dengan niatan agar suara kita didengar, dan karena dengan suara kita didengar akan membawa maslahat yang besar bagi banyak orang, membawa kebaikan yang besar bagi banyak orang. Tapi kalau suara kita itu suara-suara sumbang, Nah, artinya suara-suara yang bukan maslahat, hanya agar kita krisis eksistensi, pengen diakui, maka ingat, tadi saya sudah jelasin, yang berkata aku, saya, itu adalah nafsu egoisme yang itu biasanya dilakukan oleh pertama kali iblis dan dilanjutkan oleh Fir'aun, dan kita jangan tafar'ana, jangan ke Fir'aunan. Krisis eksistensi itu bahaya. Dia yang bikin kita gelap mata. Jadi hindari itu krisis eksistensi itu, karena itu bisa membutakan dan menjerumuskan kita. Jadi lagi-lagi Mbak Tiara, yang paling penting adalah gimana niat yang harus dikuatkan dalam diri ya, Dan Bib, tujuannya ya? juga. Tujuannya kemana? Serta caranya juga. Caranya jangan sampai juga menghalalkan segala cara ya, Bib Iya. ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih Mbak Tiara atas pertanyaannya. Nah, Bib, kita balik lagi mengenai harta tahta yang kita bahas hari ini. Benar nggak, Bib, kalau harta itu sebenarnya adalah ujian terberat bagi manusia? Iya, sebenarnya dunia secara utuh ini adalah ujian bagi kita. Dunia ini ujian. Semua Seluruhnya yang ada di yang dalamnya. ada di dunia ini bisa jadi ujian. Harta, tahta, pasangan, suami atau istri, anak, semua bisa jadi ujian kepada kita. Ada orang yang tersesat karena ikuti suara anaknya, karena ingin memenuhi nafsu anaknya. Ada yang orang terjerumus karena suaminya atau istrinya. Misalnya suaminya korupsi, kemudian pinjem atas nama istrinya untuk kemudian menyelamatkan aset-asetnya. Atau misalnya suaminya jadi teroris, ngajak istrinya untuk ikut ngebom. Astagfirullah. Jadi banyak. Atau sebaliknya, istri yang menjerumuskan suaminya. Oh, karena istrinya pengen beli tas merek ini, merek itu, suaminya sampai dikejar-kejar sampai suaminya melakukan hal-hal yang haram. Jabatan itu ujian juga. Harta itu ujian. Jadi harta, tahta, kemudian suami, istri, kemudian anak, semua itu bisa jadi sebab kamu masuk surga, tapi juga bisa jadi sebab kita masuk neraka. Karena itu ujian ya. Karena Bib, ya? itu ujian. Ujian itu tergantung. Kalau sukses kita naik kelas, kalau nggak sukses kita tetap di kelas. Tinggal kelas. Tinggal supaya kelas. sukses menghadapi ujian-ujian yang ada di dunia ini, supaya naik kelas, apa sebenarnya kuncinya, Bib? Iya, ya, yang pertama Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Pertama, yang menyebabkan kita tidak dikasih azab, semua ujian itu bisa kita lewati secara sukses kalau kita terus mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Terus beristighfar kepada Allah dan terus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang ngontrol semuanya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup ini kuncinya adalah mencari syafaatnya Nabi Muhammad. Jadi itu yang pertama, agar kita sukses dalam ujian ini. Kedua, perbaiki tujuan kita. Tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia.
Kemudian yang ketiga adalah perbaiki niat kita. Niat kita adalah untuk beribadah, bukan untuk memenuhi nafsu. Dan yang namanya cobaan, ujian itu kan cobaan ya. Bener. Cobaan itu jangan kamu kemudian jadi gak sabar menghadapinya. Maksudnya gimana, Bib? Iya, jadi kunci menghadapi cobaan itu adalah sabar. Karena bisa jadi cobaan itu panjang atau besar. Maka kita harus sabar. Karena itu kata Nabi, kalau kamu berat menghadapi cobaan, ingatlah Nabi. Nabi Muhammad manusia termulia dengan cobaan terbesar. Para Nabi cobaannya gede-gede. Masya Allah. Para Nabi. Subhanallah. Dan mereka selalu sabar. Karena itu sabar itu kata Allah dalam Al-Quran, dia melipat gandakan pahala kita. Dan dia yang menjadi penyebab para Nabi itu menjadi kekasih Allah. Cobaan. Makanya harus sabar. Dan cobaan itu pasti banyak. Pasti cobaan itu banyak. Karena kalau sedikit itu namanya cobain. Bukan cobaan. Beda dong, Bib. Iya, kalau banyak cobain kan jadi dianggap beli kita. Iya. Kalau dikit cobain. Iya. Yang banyak itu cobaan namanya. Benar. Nah, supaya kita menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, otomatis harus sabar, Kak. Tapi sabar itu pasti ada ujiannya, ada cobaannya ya, Bib, Ada ya. cobaannya, pasti ada tantangannya. Kata Allah, jangan ngaku beriman kalau belum pernah dicoba sama Allah. Justru cobaan itu yang menyebabkan kita semakin tinggi. Tapi kita kadang-kadang suka lupa bagaimana sebenarnya cara yang benar dalam mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, baik itu nikmat, harta, tahta, atau pasangan. Iya. Cara bersyukur adalah yakini bahwa semua yang datang kepada kita itu dari Allah dan huwa arhamur rahimin. Allah itu maha cinta kepada kita, semua ketetapannya didasarkan kepada cinta. Kemudian yang kedua, cara bersyukur adalah dengan hidup di masa ini. Tidak hidup berobsesi masa depan dan tidak hidup terbebani masa lalu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hidupmu itu ya hari ini. 1 detik kemudian bukan punya kita, masih punya Allah. Belum tentu kita masih hidup. Yang masa lalu itu punya sejarah, bukan punya kita. Jadi ngapain kamu introvert atau kamu pusing karena mikirin masa lalu? Udah, masa lalu itu Bukan punya kita ya, Bib? astagfirullah, selesai. Semua dosa kita di masa lalu, astagfirullah, selesai. Jadi gak perlu terbebani, gua dulu begini. Tobat, selesai. Dan gak perlu terobsesi masa depan. Karena kenapa? Karena kita gak tahu kita masih hidup apa enggak. Jadi cara mensyukuri, hiduplah saat ini. Yang ada sekarang syukuri. Sekarang punya apa? Punya sepeda motor, syukuri sepeda motor. Sekarang punya istri, belum punya anak, syukuri punya istri. Mungkin kalau punya anak jadi ribet. Masya Allah. Punya anak satu, syukuri punya anak satu. Pokoknya apa yang ada pada kita saat ini syukuri, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan dengan bersyukur justru kita akan mendapatkan nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenar-benarnya nikmat. Karena kadang orang nggak bersyukur tapi dikasih nikmat sama Allah. Duitnya banyak, hartanya banyak. Ingat, banyaknya harta itu tidak selalu baik. Dia bisa jadi istidraj. Bisa jadi itu sengaja Allah kasih agar kamu semakin tersesat. Punya duit sedikit, sombong, ditambah sama Allah biar makin sombong, makin sombong, makin sombong. Itulah istidraj. Jadi hati-hati. Karena itu agar kita aman hidup di dunia ini, kuncinya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia bermanfaat kepada orang lain. Masya Allah. Jadi yang terpenting kemudian bagaimana kita zuhud, cukup dengan segala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di dunia ini membuat kita merasa cukup, ya, merasa dipantaskan, dan juga bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, sehingga kita termasuk orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Habib Jafar, dan juga terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan apa yang didengarkan dan didapatkan hari ini akan menambahkan keimanan, ketakwaan kita, dan menjadikan ibadah puasa kita semakin khusyuk untuk mendapatkan ridho, berkah, dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Bayu Oktara pamit mundur. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,